Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Simak baik-baik. Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dari imajinasi penulis, tidak sepenuhnya berdasarkan kenyataan. Nah, kalau buku nonfiksi itu kebalikannya nih. Buku nonfiksi berisi informasi faktual dan kebenaran tentang berbagai topik seperti biografi, ensiklopedia, sejarah, dan panduan. Membacanya bermanfaat untuk pembelajaran dan pemahaman dunia sekitar. Setelah kita mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan membahas tentang jenisnya. Jenis dari buku fiksi adalah novel, cerpen, komik, antologi dongeng, fiksi sains, histori, biografis, hikayat, mite, dan cerita perumpamaan. Kemudian, jenis buku non-fiksi adalah bahan mengajar, buku motivasi, referensi, biografi, sejarah, literatur, kajian ilmiah, dan lain sebagainya. Untuk membedakan kedua buku ini, kita harus mengerti tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri buku fiksi berisi karangan fiktif yang imajinatif. Relatif kebenarannya menggunakan bahasa konotatif dan tidak mengikuti struktur baku. Lalu, kalau buku non-fiksi cenderung menggunakan bahasa formal, berdasarkan fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan ilmiah. Selain itu, buku ini juga menggunakan bahasa denotatif, artinya makna yang sebenarnya, mengembangkan ide baru dari tema yang sudah ada sebelumnya. Buku fiksi memiliki struktur. Strukturnya ada 5. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, evaluasi. Keempat, resolusi. Dan yang terakhir, koda. Sedangkan untuk struktur buku non-fiksi umumnya terdiri dari orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Struktur ini bersifat relatif bergantung pada kebutuhan penulis dan jenis buku non-fiksinya. Selain itu, umumnya buku non-fiksi dibuka oleh abstrak yang menjadi komponen penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak memberikan gambaran ringkasan kepada pembaca mengenai isi dari buku non-fiksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur buku fiksi. Yang pertama, sampul buku. Yang kedua, pokok bab buku. Yang ketiga, judul bab dan subbab. Yang keempat, tema. Dan yang kelima, penokohan dan perwatakan. Untuk unsur buku non-fiksi mirip dengan buku fiksi, tetapi penulisan non-fiksi lebih terstruktur dan teratur. Setiap informasi disajikan secara berurutan agar pembaca bisa memahami dengan baik. Nah, sebagai rangkumannya, Ibu akan membahas perbedaan dan persamaan buku fiksi dan non-fiksi. Kita bahas dari buku fiksi dulu ya. Buku fiksi dapat dijadikan pengayaan untuk memperkaya karya tulis atau buku yang dibuat atau ditulis di kemudian hari. Buku fiksi bersifat hayalan. Buku fiksi bisa multitafsir. Yang terakhir, buku fiksi tidak memerlukan kebenaran. Kalau dari buku non-fiksi ya sekarang, buku non-fiksi dapat dijadikan pengayaan untuk memperkaya karya tulis atau buku yang dibuat atau ditulis di kemudian hari. Buku non-fiksi berdasarkan data dan fakta. Buku non-fiksi harus jelas dan terarah. Dan yang terakhir, buku non-fiksi
harus ilmiah. Kelihatan ya perbedaan dan persamaannya? Nah, setelah tadi kita membahas tentang materinya, sekarang kita masuk ke soal. Soal yang pertama. Ibu bacakan ya. Hari yang indah dengan harapan yang kudambakan kini ada di hadapan. Doaku yang selama ini terpanjat ternyata memang didengarkan oleh Yang Maha Esa. Sabar dan ikhlas ku menerima semua cobaan ini dan terbayar dengan kesembuhan. Kini aku telah bisa melakukan apapun untuk hidupku yang telah hilang entah kemana. Aku ingin menjadi sedih, menjadi keceriaan. Nilai yang tersirat dalam cuplikan kecil fiksi di atas adalah A. Nilai religius, B. Nilai sosial, C. Nilai budaya, D. Nilai ekonomi. Apa ya jawabannya? Dan jawabannya adalah A. Nilai religius. Kalian bisa menggarisbawahi ada tulisan didengarkan oleh Yang Maha Esa. Ini berarti nilai religius atau bersifat keagamaan. Dicatat ya. Berikut ini merupakan contoh karya fiksi kecuali A. Novel, B. Cerpen, C. Drama, atau D. Berita. Dan jawabannya adalah D. Berita. Karena apa? Karena novel, cerpen, dan drama itu berisi karangan-karangan yang bersifat fiksi, yaitu cerita-cerita yang dari hayalan atau imajinasi penulisnya. Nah, sedangkan berita itu harus berdasarkan kenyataan dan bersifat aktual ataupun faktual. Soal selanjutnya. Berikut ini merupakan buku-buku non-fiksi kecuali A. Biografi, B. Memoir, C. Hikayat Bayan Budiman, D. Sejarah Indonesia Modern. Yang mana ya jawabannya? Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena A. Biografi itu adalah riwayat hidup seseorang. Sedangkan memoir adalah kenang-kenangan sejarah atau catatan peristiwa masa lampau menyerupai autobiografi. Sedangkan C adalah hikayat. Hikayat itu adalah karya sastra lama. D. Sejarah Indonesia modern, yaitu sudah pasti tentang sejarah. Oleh sebab itu, jawabannya adalah hikayat. Soal berikutnya. Perbedaan antara novel dan karya biografi adalah sebagai berikut, kecuali A. Terdapat tokoh yang diceritakan, B. Novel tidak berdasarkan kenyataan, biografi berdasarkan kenyataan, C. Adanya unsur latar yang berbeda, atau D. Sumber data yang digunakan. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena biografi didasarkan pada informasi faktual yang memberikan gambaran yang akurat dan objektif tentang kehidupan, pencapaian tantangan, dan dampak individu. Informasinya didukung oleh bukti-bukti seperti wawancara, surat, buku harian, dan sumber primer lainnya. Sedangkan untuk novel itu dari hayalan atau imajinasi penulisnya. Nah, soal berikutnya, apa pengertian biografi? A. Teks yang mengisahkan tokoh fiksi seperti Superman. B. Teks yang memaparkan berita. C. Teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa dan masalah yang dihadapinya. Atau D. Teks yang melukiskan latar tertentu. Jawabannya adalah C. Teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya.
Biografi juga dapat diartikan adalah teks yang menyajikan kisah rinci tentang kehidupan seseorang. Biasanya ditulis oleh penulis yang berbeda yang telah melakukan penelitian mengenai subjek tersebut. Mirip-mirip kan ya? Soal berikutnya, Ibu akan bacakan ya. Simak baik-baik. Wajar jika Frey sangat waspada. Saat ini dia tengah menyusup ke dalam hutan Telsier, tempat suci bangsa asli penghuni benua Termelian, bangsa Elfar. Mereka awet muda dengan wajah menawan, memiliki pendengaran dan penglihatan setajam rubah dan mampu bergerak secepat angin. Tapi yang lebih hebat lagi, Elfar adalah makhluk abadi. Mereka tidak dapat meninggal karena usia yang tua. Kutipan tersebut terdapat pada jenis buku A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Biografi, D. Pengetahuan. Jawabannya adalah fiksi. Kenapa fiksi? Kita bisa perhatikan dari cerita di atas, ada kata penglihatan setajam rubah, mampu bergerak secepat angin, makhluk abadi, tidak dapat meninggal. Nah, ini benar-benar karangan penulisnya. Dan nama-nama bangsa ini juga berdasarkan imajinasi penulisnya. Jadi sudah pasti jawabannya fiksi ya. Berikut ini yang merupakan ciri dari buku fiksi adalah A. Berisi ide baru atau penyempurnaan dari ide yang telah ada sebelumnya. B. Gaya bahasa menggunakan majas atau konotasi. C. Berdasarkan informasi faktual. D. Menggunakan bahasa formal. Dan jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena buku fiksi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bersifat hayalan, kalimatnya tidak baku, bahasanya konotatif atau tidak sebenarnya, kebenarannya bersifat relatif. Nah, yang paling cocok adalah yang B. Gaya bahasa menggunakan majas atau konotasi. Soalnya akan Ibu bacakan ya. Gambar berikut merupakan contoh cerita apa nih? A. Karya ilmiah, B. Fiksi, C. Biografi, atau D. Legenda. Jawabannya sudah pasti fiksi. Karena apa? Yang pertama tokohnya itu sudah kelihatan sekali ya, itu hewan. Dan ini adalah cerita-cerita yang sangat terkenal. Kancil si pencuri ketimun. Cerita sebelum tidur untuk anak-anak ya. Soal berikutnya. Perhatikan gambar terlebih dahulu ya. Bentuk di atas merupakan salah satu cara merangkum buku berdasarkan A. Imajinasi, B. Cerita, atau C. Pemetaan pikiran, atau D. Gagasan pokok. Jawabannya sudah pasti C. Pemetaan pikiran. Tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan kata-kata ini. Peta pikiran adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya. Cara ini efektif dalam membuat catatan sehingga apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan dapat terurai dalam bentuk peta pikiran. Soal berikutnya, ini berkaitan tentang resensi buku ya. Berikut ini yang merupakan tanggapan yang membahas kelemahan buku adalah A. Pembaca merasa penasaran, takut, atau tegang dengan alur cerita yang dialami tokoh. B. Pengarang pandai berteka-teki dalam cerita misteri ini dan menyajikan cerita misteri. C.
Kemenarikan sampul buku tidak menunjukkan isinya, serta isi cerita misteri terasa hambar dan tidak membuat greget pembaca. D. Perjalanan tokoh yang ditulis dalam buku tersebut membuat rasa penasaran pembaca terus meningkat. Dan jawabannya adalah C. Karena ada kata terasa hambar dan tidak membuat greget pembaca. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini gampang sekali ya. Berikut ini merupakan buku fiksi adalah A. Biografi, B. Kamus, C. Resensi, atau D. Cerpen. Jawabannya adalah D. Cerpen. Karena apa? Cerpen itu adalah cerita pendek berasal dari hayalan penulisnya. Sedangkan kalau biografi itu menceritakan tentang seseorang, tokoh, atau orang-orang yang terkenal. B. Kamus, kumpulan kata-kata berserta artinya. Sedangkan C. Resensi itu adalah ulasan sebuah buku. Jadi jawabannya adalah cerpen ya. Soal berikutnya. Kalimat tanggapan yang mengungkapkan keunggulan buku adalah A. Cerita ini baik dan mudah ditangkap oleh pembaca. B. Karakter tidak tergambar dengan cepat dan membaca berulang-ulang. C. Pengarang menghidupkan cerita dengan cerita yang tidak sopan. D. Cerita diungkapkan seperti lazimnya cerita yang lain dan tidak memiliki kekhasan. Nah, yang mana yang merupakan keunggulan buku? Jawabannya adalah A. Karena ada kata baik dan mudah ditangkap oleh pembaca. Sedangkan yang B, C, D itu merupakan kelemahan sebuah buku. Ada kata karakter tidak tergambar dengan cepat, jadi orang harus mengulang-ulang. Kemudian pengarang menggunakan bahasa yang tidak sopan. Selanjutnya cerita tidak memiliki kekhasan, jadi terlalu mainstream gitu ya. Makanya jawabannya adalah A. Soal yang terakhir, soal ini gampang ya. Dengarkan baik-baik. Buku yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Nah, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Buku fiksi, B. Biografi, C. Buku non-fiksi, D. Buku. Jawabannya adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Buku fiksi. Gampang ya materi ini ya. Mudah-mudahan materi dan contoh soal yang sudah Ibu kasih tahu tadi, sudah Ibu jelaskan, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu akhiri video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilainya bagus ya. Semoga bermanfaat.